Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andi Muhammad Asrul. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan akhlak dalam Al-Quran yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai Andi Muhammad Asrul, sebagai pemateri kedua, dan saudara kita yaitu Devriawan sebagai materi pertama. Adapun materi pertama yaitu di Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan 160 yang akan dibawakan oleh saudara Devrawan itu sendiri. Konsep pendidikan akhlak dalam surah Al-Imran ayat 159 sampai 160. Yang pertama itu bersikap lemah lembut. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut kepada para sahabat. Hal ini mengajarkan bahwa pendidikan hendaknya membimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau sikap kasar. Memaafkan kesalahan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan kesalahan para sahabat dan mohon ampunan bagi mereka. Dalam pendidikan, kesalahan peserta didik menjadi kesempatan untuk membina dan memperbaiki, bukan sekedar menghukum. Nah, yang ketiga, bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ayat tersebut juga memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan perlu membiasakan peserta didik berdiskusi, berpikir, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Yang keempat, bertakwa kepada Allah. Setelah keputusan diambil melalui musyawarah, Allah memerintahkan agar bertakwalah kepadanya. Hal ini mengajarkan bahwa manusia harus berusaha memaksimalkan, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nilainya itu optimis, percaya diri, dan berserah diri kepada Allah. Yang terakhir, menumbuhkan keyakinan pertolongan Allah. Ayat 160 menegaskan bahwa jika Allah menolong, tidak ada yang dapat mengalahkan manusia, dan jika Allah membiarkan seseorang, tidak ada yang mampu menolongnya. Ini mendidik umat agar tidak sombong ketika berhasil dan tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan. Jadi konsep pendidikan menurut surah Al-Imran menekankan pembentukan pribadi yang berakhlak mulia melalui sikap lemah lembut, pemaaf, gemar bermusyawarah, bertakwa. Oke, selanjutnya itulah tadi pemaparan yang dipaparkan oleh saudara Devriawan. Selanjutnya kita beralih ke nilai akhlak dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 12 yang dibawakan oleh saya sendiri yaitu Andi Muhammad Asrul. Oke, yang pertama yaitu di Quran surah Al-Hujurat ayat 9 yaitu, dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berbuat zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sampai kembali kepada perintah Allah. Jika ia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ayat ini memerintahkan untuk umat Islam menjadi pendamai ketika terjadi sebuah konflik.
yaitu di mana seorang muslim harus menjadi penengah di antara adanya konflik, bukan menjadi pemberat bagi pendapat lain, tapi seorang muslim yang baik itu akan mengambil keputusan yang betul-betul adil dan menetapkan keadilan yang tidak berberat sebelah. Menurut saya ini sangat relevan di zaman sekarang karena konflik sering muncul akibat adanya perbedaan pendapat, terutama yang biasanya terjadi di sekolah ataupun di keluarga. Dan juga seringkali juga kita dapati konflik-konflik yang adanya perbedaan pendapat di media sosial. Sebagai seorang muslim, kita harusnya menjadi penengah yang adil, bukan sebagai memperkeruh keadaan dengan menyebarkan kebencian ataupun memberikan pendapat yang betul-betul berat di sisi sebelah saja. Seperti itu. Sedangkan di Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seluruh seorang beriman adalah saudara, sehingga harus saling menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Jadi menurut saya bahwa persaudaraan tidak hanya diwujudkan oleh kata-kata, tetapi juga dengan sikap saling menghormati dan membantu ketika ada yang mengalami kesulitan. Jadi teman-teman sekalian, ketika teman kita itu dilanda musibah ataupun dia dikekang oleh suatu masalah, maka hendaklah seorang muslim yang betul-betul peduli dengan saudaranya itu kita harus saling membantunya. Dengan cara apa? Kita menolong memperbaiki masalahnya tersebut, walaupun dengan bermodalkan kata-kata saja. Walaupun kita tidak sanggup juga membantunya secara fisik, tetapi kita bisa menyemangati mereka melalui motivasi seperti itu. Dan untuk ayat 11 yaitu yang berbunyikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Jadi Allah itu melarang kita untuk mengejek, menghina ataupun mencela dan memanggil orang-orang dengan julukan yang buruk, karena setiap manusia memiliki kehormatannya masing-masing. Dan ini sangat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan melarang kita untuk mengolok bahkan orang itu pun di luar daripada agama Islam. Jadi ayat ini sangat penting diterapkan di sekolah ataupun di media sosial. Banyak orang yang merasa bahwa bercanda mereka itu bisa diterima, padahal bisa saja bercanda mereka itu lebih buruk daripada apa yang dia katakan. Dan itu sangat Allah tidak sukai. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga lisan kita dan menjaga sikap kita ketika berhadapan dengan seseorang, apalagi orang yang mungkin ilmunya lebih tinggi daripada kita. Jangan sampai hanya gara-gara perbedaan ras, perbedaan budaya ataupun perbedaan tingkat keilmuan kita itu mengolok-olok ataupun merendahkan orang tersebut, dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu di Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain. Allah melarang berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing, karena semua itu merusak hubungan antara sesama. Salah satunya yaitu jika kita pernah melihat teman kita
teman kita yang mungkin tidak sengaja membuka auratnya dan melihat rambutnya yang panjang, dan kita pun bercerita bahwa aku pernah melihat si fulani, yaitu dia pernah membuka jilbabnya dan ternyata rambutnya itu sangat panjang dan cantik, dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa menyebabkan berbagai macam prasangka. Bisa saja gara-gara cerita tersebut seseorang berprasangka bahwa ternyata si fulan ini hanya ingin memamerkan rambutnya, padahal itu terjadi karena ketidaksengajaannya dia untuk membuka auratnya, dan ini bisa memunculkan prasangka buruk bagi orang lain. Makanya kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisan kita, menjaga aib saudara kita agar tidak tersebar luas seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Jadi teman-teman sekalian, perbedaan suku, bangsa dan budaya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala agar manusia saling mengenal dan bekerja sama. Kemuliaan seorang hanya diukur dari ketakwaannya. Jadi menurut saya teman-teman, ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling merendahkan. Bahkan kita di Indonesia ini pun yang memiliki berbagai banyak suku ataupun berbagai banyak budaya akan tetap kuat jika masyarakat saling menghargai dan tidak membedakan orang berdasarkan asal usulnya. Dan adapun kesimpulan dari yang apa saya sampaikan itu di Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 13 mengajarkan bahwa akhlak yang baik, mulia, baik dimulai dari menjaga hubungan dengan sesama manusia. Nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, saling menghormati, menjauhi prasangka dan gibah, serta menghargai perbedaan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai. Menurut saya, jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi teman-teman sekalian, itulah tadi opini yang bisa kami bawakan, yang dimulai dari Quran surah Ali Imran yang dibawakan oleh saudara Defrid, kemudian dilanjut dengan surah Al-Hujurat yaitu ayat 9 sampai 13 yang dibawakan oleh saya sendiri sebagai Andi Muhammad Asrul. Dan jika mungkin ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.